رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Faballagha risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, azanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajelis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kita kaji kitab Sunan Mundasirah wa Manhiyat Muntashirah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang terlupakan dan larangan-larangan yang tersebar. Kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafidhahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita kaji sunnah yang ke-16. Di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan yang ke-16 yaitu at-tabkiru ila salatil jumu'ah, bersegera datang di awal waktu menuju salat Jumat. Yang ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, kaum laki-laki terutama, karena mereka yang berkewajiban untuk menjalankan salat Jumat rata-rata datang ke masjid itu ketika sudah dikumandangkan adzan. Maka di sini perlu dijelaskan salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya hari Jumat merupakan hari yang paling afdal, yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinannya hari. Hari Jumat itu merupakan sayyidul ayyam, pimpinan dari hari-hari yang lain, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan umat ini dari umat-umat yang lain. Maka di hari Jumat itu banyak amal-amal yang saleh yang hendaknya seorang muslim bersemangat untuk melakukannya. Harusnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk menjalaninya. Salah satunya ialah at-tabkiru ila salatil jum'ah, yaitu bersegera menuju salat Jumat. Terdapat hadis yang masyhur, hadis yang terkenal tentang keutamaan berangkat di awal waktu ketika menuju salat Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man roha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang berangkat di sa'atil ula, saat yang pertama, di waktu yang pertama, maka dia seperti berkorban unta. Lalu wa man roha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba badanah, faka'annama qarraba baqarah. Wa man roha fis sa'ati tsalisah faka'annama qarraba qabshan. Wa man roha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Wa man roha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baidah. Ini
urut-urutan yang Nabi SAW sebutkan. Kalau saat-saat pertama dia seperti berkorban unta, tapi di saat yang kedua, di waktu yang kedua itu seperti berkorban sapi. Saat yang ketiga atau waktu ketiga seperti berkorban kambing, dan di waktu keempat seperti berkorban ayam, serta waktu yang kelima seperti berkorban telur. Ini hadis yang sering kita dengar. Tapi yang perlu kita ketahui, Nabi membagi menjadi 5 waktu ini. As-sa'atil ula, as-sa'ah saniyah, salisa, rabi'ah, dan khamisah. Waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nabi membaginya menjadi 5. Maka yang jadi pertanyaan, dimulai sejak kapan? Bukan berarti yang pertama kali ke masjid, karena kebetulan masjidnya itu biasa, kalau jam 12 kurang seperempat baru dibuka masjidnya, kan mungkin saja. Seperti kalau di kota-kota besar, seperti misalnya di Jakarta, karena sholat Jumatnya di mana? Di basement, di tempat parkiran. Kira-kira kapan dikosongkan? Dikosongkan itu paling setengah 12, karena sebelumnya untuk tempat parkiran. Setengah 12 baru dikosongkan. Jadi mereka datang kapan? Ya sudah menjelang adzan. Sehingga kalau yang seperti itu, yang pertama dia datang, apakah dia seperti berkurban unta? Karena yang pertama saja sudah mepet mau adzan. Lalu yang kedua kapan? Lalu yang ketiga kapan? Yang kelima juga kapan? Nah, maka ini butuh penjelasan para ulama. Para ulama menjelaskan, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama dari 4 imam madhab. Madhab Hanafiyah, madhab Hanabilah, Syafi'iyah, dan sebagian dari madhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa dimulainya 5 waktu ini, ya, dimulainya 5 sa'ah, yaitu saat ini dalam sholat Jumat, ialah dari pagi hari. Dimulai dari min awalin nahar, kata mereka, kata para ulama itu, dari awal waktu siang. Coba, kapan awal waktu siang? Pagi hari. Berarti kalau seperti itu, selama ini kita nggak pernah mendapatkan korban unta, kan? Kalau yang dimaksud as-sa'atul ula, as-sa'at saniyah, dan seterusnya dimulai dari waktu pagi, kita nggak pernah mendapatkan. Berarti kalau seperti itu, kita ke masjid kapan? Masalahnya juga kadang jam 10 baru dipel masjidnya. Kan biasa kalau Jumat dipel, kalau hari selain itu tidak dipel. Terus gimana kira-kira? Kapan mulainya, kan gitu? Masuk masjid jam 10 belum dibuka masjidnya. Dibuka paling mulai jam 11. Terus kapan mereka mendapatkannya? Bisa berkorban unta. Intinya ya, yang penting kita berusaha untuk gasik lah, berusaha untuk berangkat di awal waktu. Karena tadi bisa saja gasik, ternyata masjidnya belum dibuka. Nah, yang penting jangan sampai kita itu datang ketika imam sudah naik mimbar, dan ini yang sering diingatkan. Karena banyak orang yang datang, imamnya sudah naik mimbar, dia baru indik datang gitu. Intinya kita itu jangan sampai datang ke masjid ketika imam sudah naik mimbar. Kenapa? Karena malaikat yang mencatat itu sudah ikut mendengarkan khutbah, dia berarti sudah nggak mencatat. Kata Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Ketika imam itu sudah keluar, maksudnya seperti Rasul keluar dari rumahnya menuju mimbar, maka para malaikat hadir dan mereka mendengarkan zikir, yaitu nasihat. Jadi mereka mendengarkan nasihat, sudah tidak mencatat lagi siapa yang datang. Nah, padahal rata-rata masjid itu imamnya naik mimbar baru 1/3. 2/3-nya kemana? 2/3-nya nanti. Kalau seperti itu, ya, berarti
sudah tidak tercatat lagi dalam urusan seperti fadilah berkurban tadi. Makanya ini kesempatan emas sebenarnya bagi kita. Ya, kesempatan emas untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita itu masa setiap hari itu berkurban, setiap Jumat kurbannya telur terus. Kenapa? Mendekati imam sudah mau naik mimbar. Ya, kita saja makan telur bosan. Ini korban telur kira-kira gimana? Bosan masa telur terus kan gitu. Kalau ibarat anak kecil setiap Jumat telur lagi, Jumat dikasih telur lagi kan bosan. Tapi mengapa kita itu nggak pernah bosan korban telur terus? Mundurlah sedikit atau istilahnya maju gitu ya, maju supaya agak lebih kasih lagi. Ya, lagian tidak lama insya Allah ya, hanya beberapa saat, tidak lama kok. Kemudian hadis berikutnya, an Aus ibni Aus Ats-Tsaqafi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yaumal jumu'ati waqtasal summa bakkar wabtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Dari sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jumu'ah, barang siapa yang membasuh kepalanya di hari Jumat. Atau ada yang mengartikan man ghassala di sini barang siapa yang membasuh anggota wudunya di hari Jumat, waghtasal, dan mandi. Karena mungkin mandinya ini mandi besar. Karena dia harus wudhu dulu, kemudian membasuh kepala, lalu guyur. Kan itu cara mandi junub. Intinya barang siapa yang mandi di hari Jumat, summa bakkara wabtakar, summa bakkara wabtakar, kemudian dia berangkat di awal waktu, wabtakar, dan masih mendapati awal khutbah, berarti dia masih mendapati imam yang belum naik mimbar. Walam yarkab, dan dia tidak pula mengendarai kendaraan, berarti dia jalan kaki. Wadana minal imam, lalu dia mendekat ke arah imam, mendekat kepada imam, fastama'a walam yalghu, serta dia mendengarkan dan tidak bermain-main. Ini berarti dia pertama mandi, kemudian dia berangkat di awal waktu dan mendapati awal khutbah, berarti jangan sampai imam sudah naik mimbar. Lalu dia juga berjalan dan tidak mengendarai kendaraan, serta wadana minal imam, mendekat kepada imam, fastama'a walam yalghu, dia mendengarkan dan tidak lagho, tidak bermain-main. Bermain-main di sini berarti tidak berpaling, meskipun untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beramar ma'ruf nahi mungkar saja nggak boleh. Kenapa? Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar itu menyuruh diam orang yang sedang bermain-main. Kita yang menyuruh diam dengan mengatakan ansit, kata Nabi SAW, man qala li sahibihi ansit yaumal jum'ah faqad lagha. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya diam, itu saja sudah dikatakan lagho, melampaui batas. Apalagi yang main-main. Yang mengatakan diam, yang dia cuma menyuruh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran supaya orang itu diam, ternyata saja dikatakan oleh Rasul faqad lagho. Makanya di sini fastama'a wa lam yalghu. Apa yang didapatkan jika orang melakukan 5 perkara ini tadi? Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya. Perhatikan ini. Setiap langkahnya yang dia langkahkan ketika menuju masjid itu amalu sanatin, amalan selama 1 tahun. Setiap langkahnya. Ya, setiap langkahnya itu mendapatkan pahala amalan selama 1 tahun,
ajru siyamiha wa qiyamiha, berupa pahala melakukan puasa selama setahun dan qiyamul lail selama setahun. Dan ini setiap langkahnya. Kan berarti besar. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani serta juga riwayat Imam Ahmad dan pentahqiq hadis riwayat Imam Ahmad yaitu Syu'aib Al-Arnaud mengatakan sanadnya sahih. Berarti fadilahnya sangat besar. Orang yang melakukan 5 perkara ini, mandi, kemudian berangkat di awal waktu, lalu berjalan tidak naik kendaraan, mendekat kepada imam, serta mendengarkan dan tidak main-main. 5 perkara ini yang sebenarnya mudah dijalankan, mudah ya, bukan perkara yang sulit. Mandi jelas kadang suatu kebutuhan, berangkat di awal waktu, kebetulan Jumat libur, kebetulan, tapi ada yang libur ada yang enggak. Kalau bengkel kayaknya libur. Kemudian berjalan bisa kan gitu. Kemudian mendekat kepada imam, kebetulan yang depan kosong. Mendengarkan dan tidak main-main bisa karena mungkin dia sudah istirahat kan itu. Kecuali kalau siangnya bekerja, biasanya begitu sampai Jumatan ya langsung kelenger. Tekluk, tekluk, tekluk. Ini kan tidak libur, berarti kan bisa sebenarnya. Dan mudah, pahalanya besar lagi. Kalau orang beriman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi, semangat. Tapi masalahnya kurang dorongan yang kuat harusnya. Ini salah satu sunnah di hari Jumat, at-tabkir ila salatil Jum'ah. Datang di awal waktu, berangkat gasik menuju salat Jumat. Dan juga ditambah yang lain, ya, ditambah sunnah-sunnah yang lain yaitu as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi SAW. Karena ketika datang di hari Jumat, mungkin dia mau baca Quran males, karena kebetulan Qur'annya harus diambil, harus meletakkan lagi di raknya, kadang jauh. Maka sebenarnya dia bisa mengisi dengan salawat. Dia bersalawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Karena Nabi SAW mengatakan, aksiru alayya di hari Jumat ini ya. Aksiru alayya minas salati fih, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku. Karena salawat kalian ma'rudatun alayya, diperlihatkan, dipaparkan, ditampangkan di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Ini salawatnya seseorang yang dia ucapkan di hari Jumat, karena ini hadis berbicara tentang hari Jumat, dihadapkan di hadapan Rasul SAW. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Ini tambahan yang lain. Juga membaca surat Al-Kahfi. Ya, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat termasuk sunnah yang juga mungkin banyak yang mengerjakannya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya untuknya di antara 2 Jumat, yaitu Jumat hari itu dan hari berikutnya, Jumat berikutnya. Kemudian di hari Jumat juga ada sa'atul ijabah, ada saat dikabulkannya doa. Yang para ulama berbeda pendapat tentang saat ini, tapi pendapat yang paling rajih, paling kuat, yaitu saat terakhir di hari Jumat hari itu, yaitu waktu mulai habis asar sampai maghrib. Karena itu merupakan akhiru sa'atin min al-yaum, yaitu saat terakhir dari hari itu, hari Jumat. Dan Nabi mengatakan, inna fil jumu'ati la sa'atun la yuwafiquha abdun muslim, al-hadis. Sesungguhnya di hari Jumat benar-benar terdapat satu waktu, satu saat ya, yang tidaklah seorang hamba muslim berdoa lalu bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah akan kabulkan doanya.
Di dalam riwayat Abu Daud Nabi mengatakan faltamisuha akhir sa'ati minal jum'ah. Carilah saat yang mustajab tadi di saat terakhir dari hari Jumat. Ini pendapat yang rajih, meskipun juga ada pendapat yang lain mengatakan yaitu antara duduknya imam sampai sholat ditunaikan, sampai sholat Jumat selesai. Ini pendapat-pendapat yang lain berdasarkan hadis-hadis yang ada. Serta sunnah-sunnah yang lain di hari Jumat seperti membersihkan diri, kemudian memakai siwak, kemudian memakai wangi-wangian dan yang lainnya. Intinya yang paling pokok tadi adalah at-tabkir, karena itu banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu berangkat di awal waktu. Kita contohkan yang paling awal salat ketika hari Jumat itu di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi mungkin orang itu ketika hari Jumat ke Masjid Nabawi dia datang katakanlah jam 10 masih bisa di dalam. Karena cukup luas. Tapi kalau di Masjidil Haram datang jam 10 itu mungkin sudah nggak bisa masuk ke dalam masjid. Apalagi jam 11 itu sudah di luar mesti. Atau bahkan mungkin sudah dekat dengan hotel-hotel. Apalagi kalau sudah dan sudah nggak bisa mendapati tempat. Berarti karena mereka berangkat di awal waktu. Nah, kalau di kita 11:30 mulai ada 1-2. Jam 12 kurang seperempat sudah mulai ada juga. Tapi begitu misalnya kalau yang adzan jam 12, nah, jam 12 itu kira-kira sudah ada sepertiganya lah. Kan gitu, rata-rata. Kalau sudah qomat, nah biasanya mulai penuh. Itu kita. Ya semoga ketika kita mempelajari tentang fadilah tabkin ini berusaha untuk menjalankannya. Karena ini bukan cuma sekedar sunnah yang kita pelajari, tapi sunnah untuk diamalkan. Dan ini termasuk sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita lanjut. As-sunnatus sabi'ata asyrata, sunnah yang ke-17, yaitu ilqa'us salami qabla mufaraqatil majlis. Mengucapkan salam sebelum berpisah dari majlis, sebelum kita meninggalkan majlis. Ini perkara yang sunnah dalam urusan salam, yaitu ketika kita mendatangi majlis, sampai di suatu majlis maksudnya kumpulan banyak orang, ya bisa majlis ilmu atau mungkin dimanapun orang kumpul, baik di masjid atau di tempat yang lain misalnya, itu namanya majlis. Asal itu bukan majlis yang isinya kemaksiatan. Orang berkumpul ya dimanapun itu namanya majlis, tempat orang duduk ya. Nah ketika kita mendatangi majlis, ketika kita datang, maka kita disunahkan mengucapkan salam. Lalu ketika berada di situ lalu kita ingin meninggalkannya, maka juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang ini menunjukkan indahnya syariat Islam. Di awal ketika kita datang kita dianjurkan salam, di akhir ketika kita mau berpisah dari mereka kita juga dianjurkan salam. Dan salamnya salam yang terbaik. Ya, kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, salam dalam syariat Islam itu adalah yang terbaik. Karena di dalamnya mencakup doa agar orang itu diselamatkan dari berbagai penyakit, berbagai bencana, dari berbagai gangguan apa saja. Itu yang namanya salam. Dan di sini dianjurkan termasuk sunnah, yaitu ketika meninggalkan. Mungkin kalau ketika datang dia salam, tapi ketika meninggalkan di sini juga dianjurkan untuk salam. Dan ini banyak ditinggalkan. Hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim, fa in bada lahu an yajlis falyajlis. Summa in qama wal qaumu julusun falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah."
Hadis dari sahabat Abu Hurairah, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis." Jika salah seorang dari kalian itu sampai ke suatu majlis, berhenti di suatu majlis, fal yusallim, kata Nabi, hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi ketika kita sampai, kita yang datang, kita yang mengucapkan salam. Fa in badalahu an yajlis fal yajlis. Kalau memang dia punya keinginan untuk duduk di situ, silahkan duduk. Kalau memang dia ingin ke majelis tersebut dan ingin ikut dalam majelis tersebut, maka silahkan, kata Nabi, fal yajlis. Lalu kalau memang sudah duduk di situ, kalau cuma lewat, berarti kan cuma mengucapkan salam saja. Ada satu majelis, orang berkumpul, mungkin katakanlah ya beberapa orang sedang duduk-duduk, kita salam. Lalu pergi. Berarti cuma sekali. Kenapa? Kita tidak duduk. Tapi kalau kita duduk, lalu summa in qama, kemudian jika dia berdiri, wal qaumu julusun, sedangkan orang-orang masih pada duduk di situ, fal yusallim, hendaklah dia juga mengucapkan salam. Kalau dia pergi, ya, dia berdiri lalu mau pergi, kata Nabi, fal yusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Dan Nabi memberikan alasan, falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Salam yang pertama itu bukan lebih berhak dari yang terakhir, yaitu ketika meninggalkan. Ya. Berarti salam ketika mendatangi bukan berarti dia lebih utama, lebih berhak dari ketika meninggalkan. Yang berarti maksudnya sama-sama berhak untuk diucapkan. Ketika kita datang, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ketika kita meninggalkan, juga kita dianjurkan untuk mengucapkan salam pula. Ini kata Nabi, falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Salam yang pertama tadi ketika mendatangi itu bukan lebih berhak, bukan lebih utama dari yang terakhir, yaitu ketika meninggalkan. Sama-sama punya hak untuk kita ucapkan. Berarti di sini ditaklik di sini, ya. Yaitu ketika seorang itu mendatangi majelis, hendaklah dia mengucapkan salam, dan ketika dia mau pergi dia ucapkan salam. Karena Nabi SAW memerintahkan tadi, fal yusallim, ya, hendaklah dia ucapkan salam. Nabi merintahkan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini kita padukan di sini, ya. Nabi SAW mengatakan, yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal kathir. Orang yang mengendarai kendaraan, dia mengucapkan salam kepada yang berjalan. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Karena mereka punya kelebihan. Yang naik kendaraan dengan yang berjalan, maka yang punya kelebihan yang mana? Yang naik kendaraan, ya, dia punya kelebihan, maka dia yang suruh mengucapkan salam, yang naik kendaraan ini. Dan antara yang berjalan dengan yang duduk, maka yang mengucapkan salam yang berjalan. Wal qalil alal kathir, serta yang sedikit ini yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Maka kalau satu yang lewat, ya, atau ketika berpapasan antara yang sedikit dengan yang banyak, satu dengan yang banyak, yang mengucapkan yang satu orang ini, atau yang dua orang misalnya, dengan dibanding yang banyak. Dan ini bisa kita pahami sekarang kalau yang mengucapkan salam banyak, yang menjawab satu, kan tentunya yang mengucapkan salam banyak, yang ini salam, yang ini menjawab cuma satu. Berbeda dengan kalau yang mengucapkan salam itu satu, yang menjawab banyak, maka kan wajar. Tapi kalau yang mengucapkan salam banyak, yang menjawab cuma satu, coba sekarang di majelis, yang mengucapkan salam yang ada di majelis, yang jawab yang duduk di tengah-tengah majelis, kira-kira gimana? Ya tidak seperti itu kan. Maka seperti itu pula ketika berpapasan. Terus riwayat yang lain,
was-saghiru 'alal kabir. Yang muda juga mengucapkan salam kepada yang tua. Ini berarti perintah supaya menghormati, supaya menghargai yang tua, tapi perlu diperhatikan di sini. Kalimat yang terakhir was-saghiru 'alal kabir. Kapan orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang dianjurkan agar yang muda mengucapkan salam kepada yang tua ini jika keduanya bertemu, jika keduanya saling bertemu, ya. Kalau salah satunya naik kendaraan dan yang lain berjalan, mau yang muda mau yang tua, yang naik kendaraan itu yang mengucapkan salam. Berarti di sini yang muda mengucapkan salam kepada yang tua kalau sama-sama bertemu dengan kondisi yang sama, sama-sama jalan atau sama-sama naik kendaraan, maka berarti yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tapi kalau berbeda, ya, maka yang mengucapkan salam yang tadi lebih punya kelebihan, dia yang naik kendaraan atau dia yang berjalan kepada yang duduk. Maka yang muda dulu kalau sama-sama posisinya. Kemudian riwayat yang lain, wa an Abi Umamah Al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling utama, sesungguhnya manusia yang paling baik billahi, menurut Allah, ya. Sesungguhnya manusia yang paling utama bagi Allah yaitu man bada'ahum bis salam, orang yang memulai di antara mereka dengan mengucapkan salam. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Berarti ini menunjukkan supaya kita itu berlomba-lomba dalam ketaatan. Karena yang memulai berarti dia yang lebih semangat untuk mendapatkan kebaikan. Karena orang yang memulai salam berarti dia kan yang memulai kebaikan, yaitu dia memulai ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia ucapkan salam. Karena salam itu juga salah satu zikir. Berarti orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dia yang paling lebih dahulu untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Makanya pantas dia adalah orang yang aulan nasi billah, manusia atau orang yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menilai ukurannya siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mengucapkan salam. Tapi ini di saat berpapasan, ya. Di saat berpapasan saja. Berarti untuk menilai orang itu lebih baik di saat berpapasan, ya orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Meskipun karena bisa saja orang ini semangat, tapi di sisi yang lain, di urusan yang lain mungkin dia enggak semangat. Sementara yang satu mungkin karena dia sudah kedahuluan oleh orang, dia juga ingin semangat, tapi ternyata kedahuluan. Maka orang yang kedahuluan juga harusnya nggak usah sedih. Ya, jangan sedih orang ketika didahului oleh orang lain. Yang penting dia juga semangat, berusaha untuk mendahulinya. Tapi kalau memang didahului oleh orang lain, dia juga berusaha untuk semangat dengan menjawab salam orang tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, "Fanaqulu awwalan khairun nasi man yabda'un nasa bis salam." Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mengawali di dalam mengucapkan salam kepada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, "Wa huwa asyraful khalqi yabda'u man laqiyahu bis salam." Nabi adalah manusia yang paling mulia dan beliau yang memulai ketika berjumpa, ketika bertemu dengan orang lain, beliau yang memulai salam. Maka hendaklah orang bersemangat agar ketika bertemu dengan saudaranya, dia yang lebih dahulu mengucapkan salam. Meskipun dia mungkin berpapasan dengan orang yang lebih muda, ini kata Syekh. Kan tadi sunnahnya memang yang muda kepada yang tua ketika kondisinya
bertemu seperti itu, berpapasan. Tapi sekalipun dia mungkin merasa lebih tua dari orang tersebut, tapi ketika ketemu dia yang memulai, maka insya Allah itu juga baik, sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau selalu yang mengawali untuk mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Ini sunnah yang ke-17, yaitu ilqa'us salam qabla mufaraqatil majlis, mengucapkan salam sebelum meninggalkan majlis. Lanjut. As-sunnatu tsaminata asyrah, sunnah yang ke-18, yaitu salatul istikharah. Salat istikharah. Dan ini juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salat istikharah berarti orang itu melakukan salat istikharah, itu artinya meminta ditunjukkan yang terbaik. Ini kan makna istikharah. Istikhara, istakhara, istakhiru. Berarti orang itu meminta ditunjukkan yang terbaik. Maka salat istikhara ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Tapi banyak kaum muslimin yang meninggalkannya. Padahal salat istikhara ini memiliki fadilah yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Apa alasannya salat istikhara itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki manzilah yang tinggi? Alasan yang pertama, ketika orang itu melakukan salat istikhara, itu menunjukkan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan fakirnya dia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyerahkan segala urusan kepadanya. Tapi kalau orang nggak pernah salat istikhara, kan lain. Fakirnya merasa butuhnya berbeda. Kalau orang istikharah, maka dia merasa dirinya sangat fakir, sangat butuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan dia serahkan segala urusan kepadanya. Ini satu. Kita ketahui Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat, ketika beliau mau nulis hadis yang ada dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, yang isinya ribuan hadis. Setiap mau nulis, maka istikharah dulu. Padahal beliau sudah tahu ini hadis jelas sahihnya, nggak perlu diragukan lagi kesahihannya. Tapi beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya tersebut, supaya Allah berikan kebaikan. Sehingga beliau sholat dulu 2 rakaat baru nulis. Padahal ini sudah tahu, ini jelas hadis sahih, nggak ada keraguan-raguannya. Tapi beliau sholat dulu istikharah, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Makanya yang kedua, kedudukan salat istikharah ini mengapa sangat dianjurkan? Yaitu yang kedua, bahwa kesuksesan dalam memilih akan didapatkan oleh seorang hamba. Yaitu orang melakukan istikharah biar pilihannya tepat, sehingga salat istikharah terlebih dahulu. Karena banyak orang dalam hidupnya ternyata nggak tepat pilihannya, mungkin dia kurang istikharahnya. Dan istikharah itu tidak cuma sekali, kadang sampai 3 kali, supaya pilihannya tepat, supaya dalam memilih itu benar, supaya dia sukses dalam pemilihannya. Sebagian ahli hikmah mengatakan, ma u'tiya asyukru, man u'tiya asyukra lam yamna' minal mazid, wa man u'tiya taubata lam yumna' minal qabul, wa man u'tiya al-istikharah lam yumna' minal khair, wa man u'tiya al-masyurah lam yumna' minas shawab. Ini kata-kata hikmah ya, bukan dalil. Man u'tiya syukra lam yumna' minal mazid, barang siapa
yang diberi rasa syukur. Dalam hati orang itu ada rasa syukur. Ya, barang siapa yang diberi rasa syukur sehingga dalam hatinya dia ada rasa syukur, lam yumna minal mazid, maka dia tidak akan dihalangi dari mendapatkan tambahan. Karena Allah sendiri sudah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambah. Berarti kalau orang bersyukur, insya Allah dia tidak akan dihalangi dari mendapatkan tambahan rizki, tambahan nikmat. Lalu waman u'tiya taubata lam yumna minal qabul, barang siapa yang diberi taubat, berarti dia ditunjukkan oleh Allah supaya bertaubat, lam yumna minal qabul, maka dia tidak akan dihalangi dari diterimanya taubat. Karena Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya dan tidak ada orang yang tidak diterima taubatnya. Berarti kalau orang itu bertaubat, tapi benar-benar bertaubat ya, bukan taubat sambal, dia benar-benar taubat dengan taubat nasuha, maka tidak akan dihalangi dari diterimanya taubat. Lalu yang ketiga, waman u'tiyal istikharah lam yumna minal khair atau minal khiyarah, ya. Barang siapa yang diberi istikharah, berarti Allah mudahkan dia untuk beristikharah, maka dia tidak akan dihalangi dari mendapatkan yang terbaik. Kalau orang istikharah, insya Allah dia tidak akan dihalangi untuk mendapatkan yang terbaik. Serta yang keempat, waman u'tiyal masyurah lam yumna minas shawab. Barang siapa yang diberi al-masyurah, sifat untuk bermusyawarah, dia cari pendapat lain, berkumpul, cari pendapat orang yang bijak. Berarti dia bermusyawarah, tidak dia tentukan sendiri. Lam yumna minas shawab, maka dia tidak akan dihalangi dari tepatnya apa yang dia inginkan, atau as-shawab, ketepatan dalam memilih. Kalau tadi al-khiyarah itu kebaikan, kalau ini ketepatan di dalam memilih. Kalau dia bermusyawarah, insya Allah tepat pilihannya karena dia bermusyawarah. Ini salah satu dari fadilah atau manzilah, kedudukan beristikharah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah orang itu ridho dengan ketetapan Allah, dengan keputusan Allah. Dia mau menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki sifat qanaah. Kalau orang itu sering beristikharah, ada sifat qanaah pada dirinya. Makanya salat istikharah ini termasuk salah satu dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang perlu diingatkan dalam diri kita. Sehingga kita perlu perhatikan di sini ya, doa istikharah yang menunjukkan fakirnya kita akan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini cuma membawakan satu hadis, yaitu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang doa istikharah. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir, qala, dia menuturkan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Kata sahabat Jabir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita istikharah dalam segala urusan. Katakan di sini, dalam segala urusan. Kalau memang urusan itu butuh bimbingan dari Allah, butuh agar Allah itu memberikan yang terbaik, istikharah dalam segala urusan. Kama yu'allimuna surah, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Berarti Nabi SAW mengajarkan, membimbing umatnya untuk melakukan salat istikharah ini seperti beliau mengajari Quran. Maksudnya gimana? Rasul itu ketika mengajari kita Al-Quran kepada para sahabat, beliau itu mentalkin, mendikte, ya, mengajarkan dengan mereka itu benar-benar memperhatikan, diajarkan dengan seksama. Itu namanya talqin. Kayak sekarang anak kecil diajari kan butuh diulang-ulang, butuh dicermati bagaimana ucapannya, bagaimana suaranya, itu namanya talqin. Dia benar-benar mengucapkan atau tidak. Nah, ketika Nabi SAW mengajari
Salat istikharah beliau mengajarkan kepada kami seperti mengajarkan surat Al-Qur'an, kata Jabir. Yaqulu, beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Jika salah seorang dari kalian itu berniat, bertekad untuk melakukan suatu perkara, hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat yang bukan wajib. Summa liyaqul, kemudian setelah melakukan salat 2 rakaat, berarti mengucapkannya ini selesai salat. Summa liyaqul, kemudian hendaklah dia mengucapkan kalimat Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika. Di sini tidak ada kalimat al-azim. Mungkin riwayat yang lain Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratikal azim, atau wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra thumma yusammihi bi'ainihi khairan, ya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi ajili amri wa ajilih qala au fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilih fasrifni anhu waqdur, ya, waqdur li al khaira haitsu kana summa raddini bihi. Mungkin kalimatnya agak sedikit berbeda, tapi intinya sebenarnya sama. Kata Nabi SAW, setelah dia melakukan sholat 2 rakaat, hendaklah dia ucapkan yang artinya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ditunjukkan yang terbaik dengan ilmumu ya Allah, dengan pengetahuanmu. Kan Allah yang maha tahu, ya, dia yang maha tahu dengan yang terbaik untuk kita itu yang mana. Makanya kita mohon agar ditunjukkan yang terbaik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu untuk ditunjukkan yang terbaik bi'ilmika, dengan pengetahuanmu. Kalau pengetahuan kita terbatas, tapi pengetahuan Allah, Allah maha mengetahui segalanya. Jadi tidak usah diragukan. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kemampuan, aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu ya Allah. Karena Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Kita pun mohon, mungkin kita tahu ini yang terbaik, tapi kadang kita nggak mampu. Makanya di samping mohon ditunjukkan yang terbaik, mohon pula kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukannya. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Mohon karunia Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua itu yang datang kepada kita adalah karunia Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguhnya engkau ya Allah maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau maha mampu sedangkan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau lah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, maka disebut namanya. Apa perkara yang dihadapi? Misalnya nikah dengan si fulanah, az-zawaj ma'a fulanah, atau misalnya mau safar jauh, as-safar ila mana misalnya, pakai bahasa Arab. Andai kata tidak pakai bahasa Indonesia juga boleh, karena ini di luar sholat. Sebutkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha, ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya perkara ini anna hadzal amra, sebut namanya, sebut apa hajatnya. Mungkin mau apa ya, daftar apalah misalnya, ya Allah in kunta ta'lamu anna hadza, misalnya at-tasjil fi mana, misalnya daftar di mana ya. Atau mungkin mau masuk ke mana, nah itu butuh disebut. Kalau memang perkara ini disebut namanya khairan li,
itu lebih baik untukku fi ajili amri wa ajilih, untuk urusan duniaku dan akhiratku, qala au fi dini wa ma'ashi, atau riwayat yang lain dalam urusan agamaku dan hidupku, wa aqibati amri, dan juga akibat dari urusanku, faqdurhuli, maka takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, dan mudahkan itu untukku. Summa barik li fi, kemudian berikan keberkahan untukku pada perkara yang ditakdirkan tersebut. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya perkara ini adalah jelek untukku di dalam urusan agamaku dan hidupku serta akibat dari urusanku, au qala fi ajili amri wa ajilih, atau dia mengatakan dalam urusan dunia dan akhiratku, fasrifni anhu, maka palingkan itu dariku, waqdurli al khairu haitsu kana, dan takdirkan untukku yang lebih baik dimanapun adanya, summa raddini bihi, kemudian jadikan aku ridho dengannya. Sebenarnya kalau mau menghafalkan mudah caranya. Habis sholat misalnya istikharah, dibaca saja, gak masalah, yang penting sambil tahu artinya. Kalau cuma membaca dia nggak tahu artinya, sama saja. Karena yang terpenting meresapi apa isinya. Dan kalau orang bisa saja dia menghafalkannya, ya, dia menghafalkannya, terus yang terpenting juga dia tahu isinya apa. Sehingga karena doa itu memang harus nyambung. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, misalnya dari awal dia sadar dia minta ditunjukkan yang terbaik, maka kalimat inni astakhiruka bi'ilmika juga harus nyambung dengan apa yang dibaca. Kalau sekarang dia hafal doanya tapi tidak tahu maknanya, sehingga ketika membaca cuma membaca saja, itu kan berarti seperti doa yang ghafilin lahin, doanya orang yang lalai, yang tidak tahu menahu dengan apa yang dikatakan, maka bagaimana akan didengar? Ini juga harus kita perhatikan. Ini doa yang sangat baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan meminta ditunjukkan yang terbaik setelah orang sholat 2 rakaat, yaitu sholat istikharah, lalu baca doa ini. Lalu ada ta'liq di sini, ahammiyatus salatil istikharah, pentingnya salat istikharah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkannya kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran kepada mereka. Kan berarti sama, kedudukannya sama. Al-Quran yang diajarkan kepada oleh Nabi SAW kepada para sahabat itu sama seperti salat istikharah yang diajarkan kepada mereka. Berarti kan sama derajatnya, yang menunjukkan bahwasanya salat istikharah itu kedudukannya juga tinggi sebagaimana Al-Quran, karena beliau ajarkan. Kemudian salatul istikharah sunnah bil ittifaq. Salat istikharah ini hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama hukumnya sunnah. Kemudian salatul istikharah laisa laha qiraa'ah khassah. Salat istikharah itu tidak ada bacaan khususnya. Gak ada bacaan khusus harus surat ini, tidak ada. Tapi sholat seperti sholat biasa, suratannya juga terserah. Kemudian mahallu du'a istikharah ba'da salam alal qaulil arjah. Membaca doa istikharahnya tadi itu setelah salam berdasarkan pendapat yang paling rajih. Karena kalimatnya Nabi mengatakan summal yakul, kemudian katakan setelah salat 2 rakaat. Berarti kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi itu setelah salat 2 rakaat. Kemudian tuf'al fi jami'il awqat. Salat istikharah ini bisa dilakukan di semua waktu, sampai waktu yang terlarang pun kalau memang dia itu waktunya sudah mepet, mau bepergian atau tidak, ini misalnya sudah mepet sekali waktunya, maka karena ini termasuk min dawatil asbab, termasuk sholat yang ada sebab, boleh dikerjakan sekalipun di waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Itu habis asar boleh, habis subuh juga boleh, meskipun matahari belum terbit ketika
habis subuh atau meskipun matahari belum terbenam ketika habis asar. Karena itu termasuk waktu-waktu yang terlarang. Tapi karena ini min dawatil asbab, termasuk sholat yang punya sebab. Tapi kalau dia punya waktu yang agak luas, agak lapang, mungkin dia bisa memilih di selain waktu yang terlarang. Kalau misalnya dia kira-kira waktunya agak lapang. Tapi kalau mepet ya sudah, saat itu dia bisa melakukannya. Kemudian poin berikutnya, annaha min sa'adati bani Adam, bahwasanya salat istikharah ini termasuk kebahagiaan manusia. Nabi SAW mengatakan min sa'adati ibni Adam istikharatullah, termasuk kebahagiaan manusia atau anak Adam, yaitu dia masih mau beristikharah kepada Allah. Sebaliknya, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullah, termasuk kecelakaannya anak Adam, ya, termasuk kesengsaraannya anak Adam, yaitu dia tidak mau beristikharah. Ini harus dicermati di sini. Orang yang bahagia dia masih mau beristikharah, orang yang celaka sengsara dia tidak mau istikharah. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan manadima man istakharal khaliq wa syawaral makhluqin, tidak akan merugi, tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Allah dan bermusyawarah kepada makhluk. Tapi ini kaul para ulama, bukan hadis. Kemudian yang terpenting, kalau ternyata ketika dia sudah sholat hatinya masih ragu-ragu atau hatinya belum plong, ya, hatinya masih tertekan, belum lapang seperti itu, maka dia juga dianjurkan untuk sholat istikharah berikutnya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Atau kalau memang sudah 3 kali, maka dia ternyata belum juga punya keputusan, dia silahkan bermusyawarah, minta pendapatnya orang-orang yang bijak. Karena sudah 3 kali, satu urusan sudah 3 kali dia sholat istikharah, ternyata ragu-ragu, istikharah lagi, masih bimbang, masih belum mantap misalnya, istikharah lagi, ternyata masih juga, minta pendapat kepada orang yang bijak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan yastakhiru salasa marrat li'anna 'adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza da'a salasan wal istikharah doa. Beristikharah itu bisa 3 kali. Karena kebiasaan Nabi SAW itu ketika berdoa, beliau juga berdoa 3 kali, dan istikharah termasuk doa, maka boleh 3 kali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Sunnah berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.